capek. Aku cinta bumi. Di padang rumput yang diterpa angin, di padang rumput yang diterpa angin, di sela-sela semak yang rimbun, hingga di lahan pertanian yang luas, hidup seekor burung kecil yang sering luput dari perhatian manusia. Ukurannya tidak lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Tubuhnya bulat, kakinya pendek, dan kemampuan terbangnya tidak sehebat burung elang ataupun burung layang-layang. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana. Burung kecil ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia selama ribuan tahun. Ia menjadi sumber pangan, objek penelitian ilmiah, bahkan simbol keberuntungan di berbagai budaya. Burung itu adalah burung puyuh. Meskipun ukurannya mungil, burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang paling sukses beradaptasi dengan berbagai lingkungan di dunia. Mereka mampu hidup di padang rumput, sabana, semak belukar, lahan pertanian, hingga daerah pegunungan. Sebagian spesies bahkan melakukan migrasi ribuan kilometer setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan musim. Burung puyuh termasuk ke dalam keluarga Phasianidae, keluarga yang sama dengan ayam, kalkun, pegar, dan ayam hutan. Namun, dibandingkan kerabatnya, puyuh memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil. Rata-rata panjang tubuhnya hanya berkisar antara 12 hingga 25 cm, dengan berat tubuh sekitar 70 hingga 300 gram tergantung spesiesnya. Tubuhnya dirancang untuk kehidupan di permukaan tanah. Sayapnya pendek namun kuat, memungkinkan puyuh melakukan penerbangan cepat dalam jarak pendek ketika terkejut oleh predator. Kakinya kokoh untuk berlari dan mengais tanah. Sementara paruhnya yang pendek tetapi tajam mampu mengambil biji-bijian maupun serangga kecil dengan mudah. Saat ini, para ilmuwan mengenal lebih dari 130 spesies puyuh yang tersebar hampir di seluruh dunia. Sebagian besar hidup di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, hingga Australia. Meskipun semuanya disebut puyuh, setiap spesies memiliki ukuran, warna bulu, dan kebiasaan hidup yang berbeda. Salah satu yang paling dikenal adalah puyuh Jepang atau Japanese quail. Spesies ini berasal dari Asia Timur dan telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Hampir seluruh peternakan telur puyuh modern menggunakan keturunan spesies ini karena mampu bertelur hampir setiap hari. Di Eropa, terdapat spesies liar yang terkenal sebagai burung migran. Setiap tahun mereka terbang ribuan kilometer dari Eropa menuju Afrika untuk menghindari musim dingin, lalu kembali lagi ketika musim semi tiba. Benua Amerika memiliki kelompok puyuh yang berbeda. Salah satunya adalah burung puyuh California. Burung yang mudah dikenali karena memiliki jambul kecil melengkung di atas kepalanya. Burung ini hidup dalam kelompok besar
dan menjadi salah satu simbol negara bagian California di Amerika Serikat. Habitat puyuh hampir selalu berada di daerah terbuka yang dipenuhi serumputan atau semak rendah. Mereka jarang bertengger tinggi di pohon seperti burung penyanyi. Sebaliknya, mereka lebih suka berjalan di permukaan tanah, memanfaatkan warna bulunya yang menyerupai tanah kering dan dedaunan sebagai kamuflase alami. Bulu burung puyuh memiliki pola bercak coklat, hitam, krem, dan abu-abu. Perpaduan warna ini membuat tubuhnya hampir tidak terlihat ketika berdiam diri di antara rerumputan. Jika seekor rubah, ular, atau burung pemangsa lewat di dekatnya, puyuh akan tetap diam tanpa bergerak. Baru ketika bahaya benar-benar mendekat, ia akan terbang secara tiba-tiba dengan kepakan sayap yang sangat cepat. Gerakan mendadak ini seringkali mengejutkan predator sehingga memberi kesempatan bagi puyuh untuk melarikan diri. Sebagian besar waktu burung puyuh dihabiskan untuk mencari makan. Mereka termasuk hewan omnivora, artinya memakan tumbuhan maupun hewan kecil. Biji-bijian merupakan makanan utama, terutama padi, gandum, jagung, dan berbagai rumput liar. Namun, saat musim berkembang biak, puyuh lebih banyak memakan serangga seperti belalang, ulat, semut, rayap, kumbang, dan laba-laba. Makanan berprotein tinggi sangat penting untuk pembentukan telur dan pertumbuhan anak-anaknya. Burung puyuh memiliki penglihatan yang tajam sehingga mampu mendeteksi makanan kecil di permukaan tanah. Pendengarannya juga sangat baik, membantu mereka mengenali suara predator dari kejauhan. Namun, dibandingkan mengandalkan kekuatan, puyuh lebih memilih menghindari bahaya melalui kewaspadaan dan kamuflase. Seekor induk puyuh mampu menghasilkan antara 8 hingga 15 butir telur dalam satu periode bertelur. Telur puyuh berukuran kecil dengan cangkang berwarna krem yang dipenuhi bercak coklat tua atau hitam. Pola bercak ini membantu menyamarkan telur dari predator. Pertumbuhan anak puyuh berlangsung sangat cepat. Dalam waktu sekitar 6 minggu, mereka sudah mampu terbang dengan baik dan mulai hidup mandiri. Kecepatan pertumbuhan ini menjadi salah satu alasan mengapa puyuh berhasil bertahan di alam liar meskipun memiliki banyak predator. Hubungan burung puyuh dengan manusia telah berlangsung sangat lama. Catatan sejarah menunjukkan bahwa puyuh telah dipelihara di Tiongkok dan Jepang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Awalnya, burung ini dipelihara karena suara kicauannya yang merdu. Namun, masyarakat kemudian menyadari bahwa burung puyuh juga menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak sehingga mulai dibudidayakan sebagai sumber pangan. Peternakan puyuh modern biasanya menggunakan kandang bertingkat agar hemat tempat. Pakan yang diberikan terdiri atas campuran jagung, dedak, bungkil kedelai, tepung ikan, vitamin, dan mineral. Dengan perawatan yang baik, puyuh dapat terus bertelur hampir setiap hari selama masa produktifnya.
Selain sebagai penghasil telur, beberapa jenis puyuh juga dibudidayakan sebagai penghasil daging. Daging puyuh memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang khas. Di berbagai negara, daging puyuh bahkan dianggap sebagai hidangan istimewa yang sering disajikan di restoran. Daging puyuh kaya akan protein serta mengandung lemak yang relatif rendah dibandingkan beberapa jenis unggas lainnya. Kandungan nutrisi tersebut menjadikan puyuh sebagai salah satu sumber pangan yang bernilai tinggi. Di balik manfaatnya bagi manusia, burung puyuh memiliki peran penting di alam. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga, menyebarkan biji tanaman, dan menjadi bagian dari rantai makanan bagi predator seperti rubah, ular, elang, dan burung hantu. Juga mamalia pemangsa lainnya. Kehadiran puyuh menunjukkan bahwa ekosistem padang rumput dan lahan pertanian masih mampu mendukung kehidupan satwa liar. Meskipun banyak spesies puyuh masih memiliki populasi yang stabil, beberapa spesies liar menghadapi ancaman hilangnya habitat. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, menjaga padang rumput alami, mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan, dan melindungi habitat satwa liar menjadi langkah penting untuk memastikan burung puyuh tetap hidup di alam. Burung puyuh mungkin bukan burung terbesar, tercepat, ataupun paling mencolok. Namun, selama jutaan tahun, mereka telah membuktikan bahwa ukuran bukanlah penentu keberhasilan. Dengan tubuh mungil, kemampuan beradaptasi yang luar biasa, serta produktivitas yang tinggi, burung puyuh berhasil menjadi salah satu unggas paling penting di dunia. Dari padang rumput liar hingga peternakan modern, dari sarang sederhana di tanah hingga meja makan manusia, burung kecil ini terus memainkan peran penting dalam kehidupan alam dan peradaban. Di balik setiap telur kecil yang dihasilkannya, tersimpan kisah panjang tentang evolusi, ketahanan hidup, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam.